warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab kecurangan karyawan dan manajemen. Nama Eka Haryanto, NPM 2180108264. Saya Anissa Putri, NPM 154. Saya Novia Rosi Pratiwi, NPM 156. Nama saya Mahis Delia Nur Azizah, NPM 167. Saya Ferry Dwi Pratiwi, NPM 259. Definisi kecurangan yaitu menurut The Institute of Internal Auditor adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan atau melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur-unsur kecurangan yang disengaja, atau bisa disebut bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat secara sengaja dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak pelakunya. Unsur-unsur kecurangan secara umum, unsur kecurangan atau fraud adalah A. Harus terdapat salah pernyataan, B. Dari suatu masa lampau atau sekarang, C. Fakta bersifat material, D. Dilakukan sengaja atau berencana untuk tujuan tertentu, misalnya menipu, E. Dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, F. Dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi, D. Secara langsung atau tidak langsung merugikan orang, H. Pihak yang dirugikan harus bereaksi terhadap salah pernyataan tersebut. I. Yang merugikan kecurangan di sini juga termasuk memanipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan bentuk lainnya yang dilakukan oleh seorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi atau perusahaan. C. Adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. K. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. 6. Fraud dapat berbentuk apa saja seperti kecurangan, kejahatan kera putih, atau penggelapan. Kecurangan atau fraud menurut Institute of International Auditor adalah meliputi serangkaian tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun dalam organisasi. Kejahatan kera putih atau white collar crime didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara non-fisik melalui penyembunyian ataupun penipuan untuk mendapatkan uang ataupun harta benda. Untuk menghindari pembayaran atau hilangnya uang atau tidak benda, atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau pribadi. Kecurangan karyawan dan manajemen adalah rumput liar beracun yang tumbuh subur dalam sebuah iklim yang permisif, di mana kecurangan dibantu bahkan diundang untuk tumbuh dan berkembang. Lingkungan di dalam suatu organisasi dikembangkan dan dijaga oleh manajemen dan komisaris. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, tekanan tersebut harus tegas. Perlu dibuat suatu kebijakan yang menolak kecurangan dalam bentuk apapun. Saya akan membahas tentang gejala-gejala kecurangan. Pelaku kecurangan diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan karyawan. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala yang dapat menunjukkan adanya kecurangan tersebut. Gejala kecurangan pada manajemen yaitu 1. Ketidakcocokan di antara manajemen puncak, 2. Moral dan motivasi karyawan rendah, 3. Departemen akuntansi kekurangan staf, 4. Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas, 5. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi. Gejala kecurangan pada karyawan yaitu 1. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung, 2. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung, 3. Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal, 4. Penghacuran
kekurangan barang yang diterima. 6. Kemahalan harga barang yang dibeli. 7. Faktur ganda. 8. Penggantian mutu barang. Akan menerangkan tentang kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Yang pertama yaitu tekanan. Manajemen atau pegawai lainnya memiliki intensif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan. Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, sikap. Adanya sikap atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan tidak jujur atau kecurangan. Materi selanjutnya yaitu forensik dalam investigasi kecurangan. Akuntan forensik merupakan akuntan yang terdaftar dan bersertifikat akuntan yang telah memperoleh pendidikan tambahan atau sertifikasi sebagai pemeriksa kecurangan. Terdapat 3 elemen mendasar yang diperlukan oleh akuntan forensik, yaitu mental, metode, dan pengalaman. Akuntansi forensik mempunyai peranan dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang bisa dijadikan sebagai dasar bukti dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk salah satunya yaitu kecurangan. Pemeriksaan kecurangan melalui akuntansi forensik dilakukan dengan mengumpulkan bukti akuntansi dari catatan, sistem, jaringan, dan laporan. Akuntan forensik kemudian akan mencoba mengumpulkan bukti lain dari sumber-sumber lainnya seperti penyidik kejahatan, sistem monitoring video, dan saksi mata untuk merekonstruksikan peristiwa kecurangan. Pada langkah berikutnya, akuntan forensik melakukan image forensik komputer yang dicurigai atau data lain yang relevan dari proses penyelidikan ke mesin forensik maya. Menurut Valery G. Gumat, mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan ketika pelaku menyadari praktiknya telah diketahui. Ada beberapa cara mendeteksi kecurangan menurut Valery G. Gumat, yaitu yang pertama ada audit berbasis resiko atau risk-based audit, yaitu rangkaian aktivitas pengawasan dan terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi, dan menganalisis semua titik-titik krisis resiko yang berpotensi menimbulkan tindak kecurangan. Contohnya yaitu pemetaan, pengamatan, verifikasi transaksi, analisis data. Dan yang kedua ada pengembangan jaringan informal atau audit intelligence, yaitu strategi atau upaya berkesinambungan membangun sebuah jaringan informasi aktual bagi tim audit dalam rangka menunjang aktivitas audit berbasis resiko, khususnya untuk mengantisipasi resiko yang berdampak negatif terhadap organisasi serta untuk melakukan cegah tangkal atas praktik tindak kecurangan. Yang terakhir ada indikasi awal dan audit investigasi. Indikasi awal dapat diperoleh dari delik aduan maupun dari upaya tim audit melakukan pendeteksian. Proses investigasi. Audit investigasi adalah bentuk audit khusus berupa rangkaian penyelidikan yang bertujuan dengan hati-hati sekaligus untuk menjadi serangkaian proses yang cepat. Hal itu karena investigasi cenderung akan menghadapi situasi yang tidak pasti. Seperti berikut ini. Investigasi menggunakan indikasi yang belum tentu mengarah pada kecurangan yang bertujuan pada pemberian sanksi berat. Tidak jarang indikasi awal diberikan oleh orang yang ternyata memiliki motivasi untuk menjerumuskan orang lain. Kerahasiaan investigasi mengalami kebocoran, di mana gerak-gerik tim investigasi telah diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang cepat atau lambat, informasi itu akan sampai ke tangan para pelaku yang sedang menjadi sasaran investigasi. Investigasi menghadapi situasi di mana mereka yang dicurigai belum tentu akan bersifat kooperatif. Indikasi perlu memperhatikan suasana lingkungan yang harus tetap kondusif dan produktif, di mana mereka yang tidak terlibat bisa tetap tenang bekerja atau tidak bingung dengan kesimpang siuran informasi. Bahkan diharapkan timbul keberanian untuk mendukung tim investigasi.
Pencegahan kecurangan. Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah dengan cara-cara berikut. 1. Pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu A. Lingkungan pengendalian, B. Penaksiran resiko, C. Standar pengendalian, D. Informasi dan komunikasi, E. Pemantauan. 2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. A. Review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakira, atau kinerja periode sebelumnya. Menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman. B. Pengelolaan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketetapan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. C. Pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data file, dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendalian. D. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi pencatatan transaksi, penyelenggaraan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. 3. Meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate government. Prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai berikut. A. Keadilan. Meliputi kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. B. Transparansi. Keterbukaan bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan pengelolaan suatu perusahaan. C. Akuntabilitas. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antara anggota, direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. D. Tanggung jawab. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk tanggapan terhadap lingkungan di mana perusahaan berada. E. Moralitas. Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas. Di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individu. F. Kehandalan. Pihak manajemen pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. G. Komitmen. Pihak manajemen pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.